Oke guys, balik lagi di channelnya Agus di CS, channelnya para bos. Nah ini kita ada progres terbaru, yaitu ngerjain atau restorasi mobil Suzuki Elf Macan ya. Ini kabin truk. Kita lihat kondisi dalamnya guys ya, itu lantainya udah pada kropos. Ini kita mau penyiapan lantai Banyak yang nanti bakal kita restorasi, sini dari kita lantai ganti itu semua, bakal kita ini buang, juga terus ini juga nanti kita orang udah buang, ganti, cuma dibuat ini rata kasih sama tempelan dia, jadi kita harus rata. bongkar ulang, Kita buang, kita balikkan ke orisinilnya ya. kopos Karat-karat seperti ini kondisi dalamnya. bersihkan Ini bakal kita restorasi full juga guys ya. Nah ini kaki kuda juga udah putus ya, tulang pintunya nggak, banyak yang penyok, banyak yang kropos ya, bakal kita restorasi full ya, kita kembalikan ke orisinilnya. Nah kita lihat lantai yang sebelahnya, nih dudukan bangkunya udah pada jebol, udah turun juga ya. Nah ini dia lantainya. Jadi lantai ini penampakan bawahnya guys ya, seperti itu dia. Nah untuk lantai ini guys ya, di ini nanti kita bakal potong, buang, terus kita buka klem-klemnya dari sambungan lantai, kita bakal ganti dengan plat yang baru yang udah kita bentuk ya guys ya, kita sesuaikan dengan bentuk orisinilnya. Nah ya seperti ini guys, tempelkan aja dulu ya guys. Nah seperti ini penampakannya guys ya, jadi kita buang sesuai ukuran yang udah kita buat ya. Ini kita pembuatannya kita mal. Nah oke guys, sekarang proses pembuangan plat yang lama ya, yang udah kropos, yang udah harus diganti. Ini kita buka, kita potong keliling sesuai yang udah kita buat ukurannya, jadi begitu kita tempelkan pas. Oh ya, jadi sebenarnya orang ini ya, restorasi itu biasanya dipotong dulu baru dibuat, itu salah guys ya, jadi rumit ya. Jadi harus kita mal dulu, kita potong ya, kita mal dulu, kita ketok dulu, buat kita siapkan lantai penggantinya dulu, baru kita potong yang akan kita ganti atau part yang kroposnya. Jadi begitu kita tempelkan, kita pasang, dia pas gitu, jadi enggak berubah. Nah kalau dia berubah lari terus, nanti bisa-bisa pintunya berubah, nggak masuk atau gimana ya. Oh ya, itu kalian lihat di sana ada sengkang tulang pintu ya. Jadi di sana bukan gimana, jadi waktu kita pemotongan itu otomatis kan putus. Nah kalau kita nggak sengkang, bahaya, dia bisa berubah nanti bentuknya. Pengelasan juga itu sebenarnya menarik, ketika plat panas itu bisa tertarik oleh panas, hawa panasnya itu. Jadi tetap harus kita sengkang biar dia tidak berubah. Begitu nanti sudah selesai baru kita buka sengkangnya lagi. Nah ini guys ya, jadi ini proses pembuangan di klemnya guys ya. Jadi klemnya kita copotin, klem dari pabriknya guys ya. Dan ini buang klem ini guys ya, jadi kalau udah kropos itu lebih susah, bukan susah gimana ya, dia perkiraan dimana klem aslinya itu udah nggak terlalu nampak. Jadi kita pakai api, kita lihat ketika platnya cekung, berarti itu ada klemannya ya.
Oke, kalian saksikan terus, pantengin terus channelnya Gusti CS, channelnya para bos. Nah, selamat menyaksikan. Beginilah keseharian kita ya, kerja kerja dan kerja. Oke guys, ini oh ya, ada tambahan tips ya buat kalian yang ingin merestorasi mobilnya. Jadi kalau plat yang kropos itu ada yang bilang kalau langsung ditampal lebih kuat. Sebenarnya itu salah kaprah ya. Karena kenapa? Karena kalau kita langsung tampal tanpa mengkropos ya guys ya. Jadi dia itu eh, air atau lumpur akan masuk dari bawah, dari selah yang kropos itu gitu loh. Jadi dia nanti lumpur tertahan di situ akan jadi pelembapan, terus malahan kroposnya bisa lebih parah gitu loh. Jadi wajib dibuang sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah dibuang amannya, dari bawah tidak akan menyimpan kotoran gitu kan. Ini kan kalau mobil truk seperti ini kan operasionalnya di lahan ya, jadi di lahan itu banyak jalan lumpur, jadi lumpur yang naik itu akan tersimpan di situ malahan gitu loh. Jadi ya harus kita buang. Ini kalau udah kita buang aman dari atas dan aman juga dari bawah, karena tidak ada lubang lagi ya gitu, jadi nggak ada kroposnya lagi. Kalau untuk masalah kekuatan pasti kuat yang ini atau ketahanannya ya, karena kita kembali ke orisinalnya, tidak ada plat timpa. Semakin banyak timpaan plat semakin mudah menyimpan karatnya. Ini air atau kotoran itu tidak dapat jatuh ya. Jadi kalau udah kita buang, kita tempel baru kan seperti orisinalnya gitu kan. Lantai itu kan tidak banyak lapisan gitu loh. Nah, untuk sambungannya kenapa di sini kita tidak las full ya, jadi kita ikutin orisinalnya, di situ kita balikkan klaim lagi gitu. Dia bilang kenapa nggak di las full aja gitu kan, itu nggak bisa guys ya, karena apa ya, mekanik mobil atau yang mekanik aslinya dari kabin Isuzu sendiri sudah merancang sebaik mungkin ya. Jadi mereka sudah perhitungkan, semua arsiteknya itu sudah memperhitungkan, tidak sembarangan gitu ya, bukan mereka berpikir oh ini lebih mudah, lebih cepat, enggak ya guys ya. Jadi ini merupakan suatu apa ya, kalau dibilang gini ya, apa, fleksibelnya ya. Jadi antara sambungan itu meredam getaran dari mobil itu sendiri gitu loh, jadi nggak langsung mati. Nah, ini udah kalian lihat situ lubang. Nah, oke guys, ini penampakannya udah kita buang platnya ya, yang namanya. Sekarang kita tempel plat yang baru yang udah kita siapkan tadi guys ya. Nah, kembali lagi kita bahas ke klemannya guys ya. Jadi kleman ini fungsinya untuk gerakan, jadi dia tidak mati ya, karena posisi kabin ini itu kan akan terus bergetar sesuai dengan mesin atau gerakan jalan ya. Jadi kalau dia dimatikan malah dia lebih mudah pecah gitu ya, karena alasan baru ini kan bajanya lain ya. Jadi kita kembalikan ke orisinalnya aja, kita ikutin model lamanya. Jadi kalau di situ diklaim ya kita kembalikan ke klaim gitu loh, karena itu sudah pasti diperhitungkan oleh mekanik arsitek dari mobil Isuzu ini sendiri gitu ya. Nah, semua mobil rata-rata seperti itu. Jadi di antara sambungan itu pakai klem, tidak dimatikan ya guys ya, pakai klem atau las titik ya, las titik. Dan oh ya, dan untuk titiknya itu kenapa dia tidak di ujung plat, antara pertemuan plat dengan plat gitu. Jadi
dia lebih sedikit makannya gitu. Nah oke guys, ini dia plat yang tadi udah kita buang ya, kalian bisa lihat. Terus ini udah jadi. Nah ini kita kembalikan ke aslinya, klem-klemnya. Jadi tidak di ujungnya, kalau di ujung nggak seperti ini. Kita sudah praktekkan di banyak mobil, ternyata memang benar arsitek mekanik itu sudah pasti memperhitungkan hasilnya ya. Jadi kita tinggal ikutin aja sesuai orisinalnya. Nah ini untuk project selanjutnya kaki kudanya guys ya, penjajakan atau tangga ya. Oke guys, sampai di sini, next video, bye bye.